Jadi Nabi kasih perumpamaan nih. Perumpamaan orang yang nahi munkar sama orang yang melakukan kemunkaran, kayak orang yang di atas sama yang di bawah. Yang di bawah mau ngebolongin. Kalau yang di atas ngediemin aja, akhirnya mereka tenggelam sama-sama. Tapi kalau atas negor, maka nanti selamat bareng-bareng. Begitu pula orang yang melakukan nahi munkar dan orang yang melakukan kemunkaran. Orang yang melakukan kemunkaran didiemin. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak masyarakat. Begitu masyarakat rusak, yang baik juga ikut kena. Akhirnya kemaksiatan merajalela. Begitu kemaksiatan merajalela, yang baik-baik, yang soleh juga ikut dapat bala, ikut dapat musibah. Paham dong? Jadi kalau didiemin tuh, dia yang bikin salah tuh yang maksiat, tapi yang tenggelam rame-rame, yang dapat balanya rame-rame. Tapi kalau yang maksiat ditegur, dicegah, maka apa yang terjadi? Yang maksiat emang tuh orang, tapi karena diikut nyegah, akhirnya yang selamat juga semuanya. Selamat dalam arti kemaksiatan nggak merajalela, akhlak rakyat jadi terjaga, akhlak umat jadi terjaga, kemudian musibah nggak datang. Paham toh? Itu perumpamaan dari Rasulullah SAW. Dia mirip cinta. Kan saya gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi shaykhihi fid dharain amin. المطلب الثاني الأحاديث الواردة في الحسبة. أما الأحاديث الواردة في هذا الشأن فأكثر من أن تحصى، وهي تدور بين صحة وحسن وضعف. قال العلامة مرتضى الزبيدي: وقد وردت في فضل الأمر بالمعروف أخبار كثيرة توجد مفرقة في كتب الحديث، وقد اعتنى بجمعها جماعة من المحدثين، منهم الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا، فات بما لا مزيد عليه، فمن أراد زيادة فعليه بكتاب الأمر بالمعروف له. Nah, al-matlab tsani, pembahasan yang kedua, al-hadits al-waridah bil hisbah, hadis-hadis yang datang membahas tentang hisbah, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Maka di sini disebutkan wa ammal ahadithul waridatu fi hadzal syan. Adapun hadis-hadis yang datang yang membahas tentang masalah ini, masalah hisbah ini, maka fa aktsar min an tuhsa, maka sangat banyak, fa aktsar min an tuhsa, maka sangat banyak sehingga enggak bisa dijangkau keseluruhannya. Sangat banyak sehingga tidak bisa dijangkau keseluruhannya. Banyak banget kalau kita bicara hadis-hadis tentang keistimewaan amar ma'ruf nahi munkar. Wahia, dan hadis-hadis ini taduru, berputar sekitar, berkisar. Wahia taduru, dan dia berkisar baina sihatin, antara hadis yang sahih, wa husnin, dan hadis yang hasan, wa dha'fin, dan hadis yang dhaif. Jadi antara sihah, antara keabsahan atau kehasanan atau kedhaifan. Jadi hadisnya banyak banget. Sebagian ada yang sahih, sebagian ada yang hasan, sebagian ada yang dhaif. Nah, makanya di sini al-Allamah al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya, mengatakan waqad waradat fi fadlil amri bil ma'ruf wan nahy wa qad waradat fi fadlil amri bil ma'ruf, dan telah datang di dalam membahas fadli, keistimewaan al-amri bil ma'ruf, amar ma'ruf. Apa yang telah datang? Akhbarun katsiratun, ada banyak sekali khabar-khabar, hadis-hadis, riwayat-riwayat, tujad mufarraqatan fi kutubil hadis, bisa didapatkan berpencar-pencar di berbagai kitab hadis. Ijlisu. Wa qad i'tana bi jam'iha, dan telah perhatian dengan bijam'iha, mengumpulkan hadis-hadis ini. Siapa yang mengumpulkan? Jama'atun, sekelompok orang, sekelompok ulama minal muhadditsin, daripada ahli hadis. Minhum, di antara mereka al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Dunya, ada Imam al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Dunya. Ini Imam Abi Dunya ini banyak punya rasail. Setiap risalah dikumpulkan hadis-hadis, yang hadis-hadis itu jadi satu risalah satu tema, satu risalah satu tema, satu risalah satu tema. Dan dari Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin banyak mengutip hadis dari rasail Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya ini al-Hafidz, ahli hadis. Abu Ya pernah jelaskan apa makna al-Hafidz. Al-Hafidz di sini bukan hafidz Quran. Hafidz Quran ulama dulu syai' adi, biasa. Zaman dulu. Maka yang dahsyat itu hafizul hadis.
sekian ratus ribu hadis. Fa ata bima la mazida alaih Ibnu Abid Dunya. Banyak rasailnya. Imam Ghazali banyak nukil dari rasail Ibnu Abid Dunya. Fa ata bima la mazida alaih Ibnu Abid Dunya telah mendatangkan di dalam hadis ini, di dalam risalah tentang amar nahi munkar ini, yang udah nggak ada tambahannya lagi. Maksudnya udah lengkap. Bima la mazida alaih dengan yang tidak ada tambahannya lagi, artinya udah lengkap. Faman arada ziyadah, maka barang siapa yang ingin tambahan hadis, kata Al-Hafidz Murtada Az-Zabidi, fa'alaihi bi kitabil amr bil ma'ruf lahu, maka hendaknya dia merujuk kepada kitab amar ma'ruf yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Wa naqtasir fi hadzal matlab, dalam pembahasan ini kita mencukupi ala iradi ba'd as-sihahi wal hisan, untuk menyebutkan beberapa hadis-hadis sahih dan hisan, dan beberapa hadis-hadis hasan, ma idhafati syai'in min kalami syurrah li hadhil hadis, dan dengan sedikit tambahan dari omongan-omongannya syurrah, para syarih hadis, ulama yang mensyarahkan hadis, li hadhil ahadits, terhadap hadis-hadis tersebut. Sengaja ana nyebutin hadis, habis itu ana nyebutin syarahnya dari ulama. Jadi kita memahami sebuah hadis, memahami ayat pakai pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hadis yang pertama, Iqra, lanjut. Al-awwal an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Nah, kata Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemunkaran di antara kalian, falyughayyirhu bi yadihi, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani, kalau dia enggak bisa maka rubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, kalau dia enggak bisa juga maka rubah dengan hatinya. Wa dzalika dha'ful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, wa ma'na qawlihi, arti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adhaful iman itu apa? Huwa aqallu thamaratihi, ya, dia sedikit-dikitnya buah daripada iman. Imam Ghazali itu menggambarkan kalau diri kita ini bagikan pohon. Pohon itu akarnya iman. Semakin bagus akar, tumbuh pohon akan semakin baik. Semakin kuat iman, maka perilaku kita akan semakin baik. Pohon itu nanti akarnya iman, kemudian batang besar pohonnya itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, kalau imannya bagus. Nanti semua amal-amal soleh itu ibarat ranting-ranting daun-daun daripada pohon tersebut. Tapi akarnya apa? Iman. Nah, berarti kalau ada orang amar ma'ruf nahi munkarnya cuma bisa pakai hati doang, dia nggak mampu berbuat apa-apa, itu selemah-lemahnya iman. Artinya itu seminim-minimnya buah daripada berarti kualitas imannya jelek, sehingga buahnya kok kecil banget, dikit banget. Kalau kualitas imannya bagus, buahnya bakal bagus. Itu akal samaratihi. Huwa akal samaratihi. Nah, izfihi al-karahatu faqat. Karena cuma ada ketidaksukaan doang terhadap kemunkaran. Cuma bisanya nggak suka doang, nggak bisa berbuat apa-apa. Izfihi al-karahatu, dia cuma bisa nggak suka doang terhadap kemunkaran. Lianna taghyir al-munkari, karena merubah kemunkaran bil qalbi, dengan hati, itu lazimun. Itu mau nggak mau ya harus memang. Yang namanya muslim harus nggak suka dengan kemunkaran. Tanda-tanda iman kita tuh kita senang dengan ketaatan, nggak suka sama kemunkaran. Itu emang udah harus. Kalau orang demen dengan kemunkaran, masalah imannya itu berarti. Wa huwa karahatu syakhsi lahu, yaitu ketidaksukaan seseorang lahu terhadap kemunkaran tersebut. Nah, cuma bisa di hati doang. Sedangkan wa taghyirul munkari bil yadi wal lisan, sedangkan merubah kemunkaran bil yadi dengan tangan, wal lisan dan dengan lisan, itu muta'addin, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Muta'addin, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Idfihi karahatul munkari wa izalatuhu. Karena ketika kita merubah dengan tangan dan dengan lisan, di situ satu, idfihi, di dalam hal tersebut ada karahatul munkar, otomatis kita nggak suka dengan kemunkaran. Tapi nggak cuma di situ, wa izalatuhu, tapi di situ juga ada langkah menghilangkan kemunkaran. Jadi kalau cuma dengan hati doang, cuma nggak suka doang, selesai. Jadi cuma nggak suka doang terus selesai. Tapi kalau kita melakukan langkah nyata, maka dia nggak suka, udah pasti, plus dia melakukan langkah untuk menghilangkan kemunkaran. Berarti yang lebih bagus yang pertama apa yang kedua? Yang kedua.
2. Makanya yang pertama adhaful iman, selemah-lemahnya iman, akal samaratul iman. Karena iman itu ibarat akar. Semakin bagus akar, buahnya bakal semakin bagus, semakin banyak. Semakin nggak bagus akarnya, buahnya akan semakin buruk. La ilaha illallah. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu, hendaknya dirubah. Fahuwa amru ijabin bi ijma'il ummah, itu adalah perintah yang menunjukkan makna wajib. Bi ijma'il ummah, sepakat. Umat Islam sepakat, konsensus. Kalau bahasa kontemporer ini ijma' itu konsensus. Ijma' sepakat. Itu perintah. Man itu sifatnya am, umum, siapapun selama dia muslim masuk dalam perintah tersebut. Man. Makanya ada penafsiran. Kita menghargai penafsiran tersebut. Penafsiran ulama mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ay taghyir bil yad itu lil hakim, untuk pemerintah. Wa man lam yastati' fa bilisani. Taghyir bil lisan lil ulama. Wa man lam yastati' fa biqalbi. Ay taghyir bil qalb lil awam. Ya, kita menghargai itu sebagai penafsiran yang dilakukan oleh para ulama. Mungkin itu yajri majral ghalib, umumnya yang melakukan itu ya biliyat, itu umumnya pemerintah yang punya wewenang umumnya. Kemudian bil lisan umumnya kerjaan ulama, bil ghalib umumnya kerjaan mungkin. Tapi penafsiran tersebut nggak bisa kita telan mentah-mentah. Karena faktanya apa? Karena faktanya kata-kata man itu sifatnya apa? Umum, mencakup semua muslim, man, siapapun. Nabi bilang siapapun. Untuk 3 hal ini siapapun, Nabi nggak batasin. La untuk ulama, wala untuk pemerintah saja, wala untuk awam, enggak, man, umum. Makanya penafsiran yang mengatakan biliyat itu lil hakim, bil lisan lil ulama, kemudian juga bil galab lil awam, itu kalau kita mau ngambil penafsiran tersebut, kita hargai sebagai sebuah penafsiran ulama, tapi nggak bisa diterapkan secara mentah-mentah. Mungkin itu yajri majral ghalib, umumnya begitu, tapi faktanya ma yaqtadhihi lafdzul hadis, yang bisa dipahami dalalatul hadis, yang difahami dari hadis tersebut, kata-kata man itu di usul fiqih untuk umum, am. Maka siapapun, ini berlaku untuk siapapun dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham toh? Wa qad tatabaqa ala wujubil amri bil ma'ruf, dan telah sepakat ala wujubi amri bil ma'ruf, tentang wajibnya amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dan nahi munkar, al-kitab wa sunnatu, al-kitab Al-Qur'an, wa sunnatu, dan sunnah, wa ijma'ul ummah, dan ijma'nya ulama. Jadi wajibnya orang nahi munkar itu dalilnya Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Wa huwa aidan min nasihah allati hiya din. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk bagian dari nasihah. Makanya Anda pernah jelaskan kemarin, amar ma'ruf nahi munkar itu masuk kategori dakwah dari segi dia gayahnya, puncaknya, tujuannya. Allati hiya din, yang mana nasihat itu merupakan inti daripada beragama. Pun saya gerak tadi. Ayo, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kama saliqu mistahamu ala safinatin wa ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana allazina fi asfaliha idza istaqu min al-ma'i idza istaqaw marru ala man fawqahum wa qalu law ana kharaqna fi nasibina kharaqan walam nu'zi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw jami'an. Qala al-Imam an-Nawawi al-qa'imu bi hududillahi ta'ala ma'nahu al-munkiru laha al-qa'imu fi daf'iha wa izalatiha wal murad bil hudud ma nahallahu anhu istara'u
وقال بدر الدين العيني بعد شرحه لهذا الحديث اقترعوا قرعة. نعم. وقال بدر الدين العيني بعد شرحه لهذا الحديث وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر أقيمت الحدود إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تحصل النجاة. في أي فصل تجلس؟ Barakallahu fiik. Dirapikan lagi bacaan kitabnya ya, sambil diperhatikan. Jangan kesalahan tuh diulang-ulang. Harusnya pasal salis itu udah selesai al-miftah, udah selesai jurumnya, harusnya udah lancar. Nah, baik. Fasal. Diperhatikan, sambil diperhatikan. Jangan takut, bukan jangan takut salah, selalu perhatian dengan kesalahan, koreksi kesalahan, introspeksi dari kesalahan. Jangan berulang-ulang jatuh di kesalahan yang sama. Ini kan hal-hal yang ente baca sehari-hari semuanya. Setiap hari ente ngaji ketemu fa'il maf'ul, masa salah lagi. Setiap hari ente ngaji ketemu mubtada khobar, masa salah lagi. Paham tuh? Dipakai, yang di pelajaran di kelas tuh dipakai. Nah, tahsulun najatu lil kulli. Nah, wa illa halakal asi bil ma'asiyati wa ghairuhum bitarkil iqamati wa bi nafsil ma'na qala al-imam Qustulani. Nah, lapar? Hah? Mungkin karena lapar jadi bacanya salah-salah ya. Kalau nggak lapar bahaya. An Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Matsalul qaimi fi hududillah", perumpamaan orang-orang yang qaimi fi hududillah, orang-orang yang mengingkari, nanti akan dijelaskan tuh maknanya. Mengingkari kalau ada orang yang maksiat, mengingkari kalau ada orang yang melanggar aturan Allah, mengingkari kalau ada yang melanggar aturan Allah. Itu qaim fi hududillah, maksudnya menegakkan aturan Allah. Jadi diingkar kalau ada yang melanggar aturan Allah. Wal waqi' fiha, maksudnya orang yang melanggar aturan Allah. Dia jatuh dalam apa yang Allah larang. Al waqi' fi waqi' fi ma nahallahu anhu. Dia jatuh dalam sesuatu yang Allah larang. Diterjemahkan tuh. Karena kalau yang terjemahan sekilas nanti takutnya salah. Itu terjemah berdasarkan tafsir al-hadis. Ya. Jadi masalul qaim fi hududillah, perumpamaan orang yang menegakkan aturan Allah. Wal waqi' fiha, dan orang yang melanggar aturan Allah. Jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam maksiat. Itu kamatsali qaumin, perumpamaannya seperti sebuah kaum yang istahamu ala safinatin, yang mereka saling mengundi pakai undian untuk masuk ke dalam safinah, masuk dalam sebuah perahu. Jadi masuknya pakai undian, diundi. Siapa yang, kan misalkan perahu itu ada yang bagian tengah, ada yang bagian atas. Kalau perahu besar kan, ada yang di atas, ada yang di dak, ada yang di tengah nanti duduknya. Siapa yang masuk tuh? Siapa yang dapat di tengah? Siapa yang masuk di atas? Mereka pakai diundi. Qur'ah. Fasara ba'dhum 'alaha, akhirnya sebagian dapat di atas, wa ba'dhum asfalaha, sebagian dapat di bawah, di dak, di perut perahu. Wa kana alladziina fi asfaliha, akhirnya orang-orang yang dapat di bawah ini, idza istaqau minal ma', kalau dia mau ngambil air dari laut, mungkin air buat wudu, buat apa, buat cuci muka, marra 'ala man fawqahum, mereka harus lewatin orang yang di atas mereka, ngelewatin orang di atas mereka, baru nimba air dari laut. Ya kan? Faqalu, akhirnya mereka ngomong, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan." Aduh, repot banget nih kita pakai ke atas-atas. Coba nih kan kita di bawah, posisi kita di bawah nih. Ya udah coba, lau anna kharaqna, coba kalau kita bolongin fi nasibina, di tempat kita, kharqan, satu bolongan aja. Walam nu'dhi man fawqana, jadi kami nggak usah ganggu orang di atas, nggak perlu lewat ke atas, ngambil airnya langsung dari lubang di bawah.
Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Hah? Tapi kan nggak repot-repot lagi, nggak perlu ke atas-atas. Perahu-perahunya masuk air. Fa'in tarakuhum, kalau orang yang di atas meninggalkan mereka, dibiarin aja tuh lagi ngebolongin di bawah, dibiarin aja. Pemaradu, tapi mereka nggak pengen celaka sebetulnya. Halaku jami'an, akhirnya rame-rame semua jadi celaka kalau dibiarin. Yang atas tahu nih, ngelihat temennya di bawah mau ngebolongin, si Bahlul nih nggak mau repot-repot lewat atas, mau ngebolongin lewat bawah, didiemin aja, dibiarin. Halaku jami'an, mereka rame-rame celaka. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau mereka rangkul tangan mereka. Tapi kalau akhadhu ai man fil fuq, akhadhu dhamirnya kepada humnya siapa yang di fuq, ala aidihim, ala man fil asfal. Him itu ya fil asfal. Ini ashabul fuq. Akhadhu itu kembali ke ashabul fuq. Najau, mereka rame-rame selamat. Wa najau jami'an. Najau. Maka yang di bawah jadi selamat. Yang najau tuh najau pertama, hum ay yang di asfal. Jadi selamat, wa najau jami'an. Akhirnya mereka semua jadi selamat. Faham Tom? Nah, kata Imam Nawawi, al-qaim fi hududillah, orang yang qaim fi hududillah itu maknahu ayil munkir lah, orang yang ingkar kalau ada aturan Allah yang dilanggar. Ayil munkir li hududillah. Al-qaimu fi daf'iha wa izalatiha, dia orang yang berusaha fi daf'iha, dalam mencegah, wa izalatiha, dan menghilangkan kemunkaran tersebut. Wal murad bil hudud, yang dimaksud dengan hudud di sini manahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang. Makanya al-qaim fi hududillah, dia yang mencegah kemunkaran. Al-waqi' fiha, yang melakukan kemunkar. Nah, istahamu iqtara'u, melakukan undian. Istahamu iqtara'u, dari kata-kata qur'ah, melakukan undian. Jadi Nabi kasih perumpamaan nih. Perumpamaan orang yang nahi munkar sama orang yang melakukan kemunkaran, kayak orang yang di atas sama yang di bawah. Yang di bawah mau ngebolongin. Kalau yang di atas ngediemin aja, akhirnya mereka tenggelam sama-sama. Tapi kalau atas negor, maka nanti selamat bareng-bareng. Begitu pula orang yang melakukan nahi munkar dan orang melakukan kemunkaran. Orang yang melakukan kemunkaran didiemin. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak masyarakat. Begitu masyarakat rusak, yang baik juga ikut kena. Akhirnya kemaksiatan merajalela. Begitu kemaksiatan merajalela, yang baik-baik, yang soleh juga ikut dapat bala, ikut dapat musibah. Paham Tom? Jadi kalau didiemin tuh, dia yang bikin salah tuh yang maksiat, tapi yang tenggelam rame-rame, yang dapat balanya rame-rame. Tapi kalau yang maksiat ditegur, dicegah, maka apa yang terjadi? Yang maksiat emang tuh orang, tapi karena diikut nyegah, akhirnya yang selamat juga semuanya. Selamat dalam arti kemaksiatan nggak merajalela, akhlak rakyat jadi terjaga, akhlak umat jadi terjaga, kemudian musibah nggak datang. Paham toh? Itu perumpamaannya dari Rasulullah SAW. Jamil jiddan. Makanya kadang-kadang dulu tuh di TV ada bencong ngomong, yang homo kan saya, yang dosa saya, yang diazab saya, yang masuk neraka saya, kenapa situ yang repot? Gitu deh. Kiai Betawi jawab, iya, yang dosa emang elo, yang diazab elo, yang maksiat elo, yang masuk neraka elo. Cuman kalau lo maksiat terang-terangan ngundang bala, kalau udah kena bala semuanya kena musibah, bego. Paham dong? Itu diambil dari hadis ini tuh. Pemahaman itu diambil dari hadis ini. Dari hadis sahih. Rasulullah yang ngasih analogi, Rasulullah yang ngasih perumpamaan. Indah banget perumpamaan. La ilaha illallah. Wa qala Badruddin Al-Aini, berkata Badruddin Al-Aini ba'da syarhihi li hadzal hadis, setelah beliau mensyarahkan hadis ini, wa hakadha, dan begitulah idza uqimatil hudud, kalau ditegakkan had-had, wa umira bil ma'ruf, kalau ditegakkan amar ma'ruf, wa nuhya 'anil munkar, ditegakkan nahi munkar, tahsulun najah lil kull, maka keselamatan akan didapatkan oleh semuanya. Wa illa, tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar diabaikan, wa illa, kalau amar ma'ruf nahi munkar diabaikan, itu ya, idza lam tuqamil hudud wa lam yu'mar bil ma'ruf wa lam yunha 'anil munkar, halakal 'asi, yang maksiat akan celaka bil maksiat, dengan maksiatnya dia. Terus yang enggak maksiat bagaimana? Wa ghairuhum, dan celaka ghairuhum, selain al-'asi, dan celaka selain mereka yang maksiat, bitarkil iqamah, karena celakanya karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa binafsil ma'na qala Imam Al-Qusturani, Al-Imam Al-Hafidz Al-Qusturani juga dalam Irsyadus Sari Syarhul Bukhari menafsirkan hadis ini dengan makna yang sama seperti yang disebutkan oleh Badruddin Al-Aini.
Nah. Iqra Faruq. Main dak kitab? Hah? Belum beli? Baik. اشتري الكتاب إذا كان عندك مبلغ من المال اشتري الكتاب فهمت؟ إن شاء الله الله ييسر لك نعم اقرأ عن أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمر امرأة فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع رضي وتابع من رضي وتابع قالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم أنا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة قال الإمام النووي معناه من كره بقلبه ولا يستطيع إنكارا بيده ولا لسانه فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بفعلهم وتاركهم فهو العاصي. نعم لا إله إلا الله. Sebentar. Itu hadis Muslim ya. Kayaknya ada yang aneh di sanadnya nih. Walakin man radiya wa taba'a. An Ummi Salamah. Sebentar. Ummi Salamata. Sallu ala Rasulillah. Itu kata-kata Hudzaifahnya itu dibuang. Ya. An Ummi Salamah Hindun binti Umayyah. Cukup, enggak usah pakai Hudzaifah. Kata-kata Hudzaifahnya dihapus. Nah, an Ummul Mukminin Ummi Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah binti Ummi Salamah binti Umayyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'mal 'alaikum umara, nanti akan diangkat untuk kalian umara, para pemimpin-pemimpin. Fata'rifun, kalian mengetahui. Fata'rifun, kalian mengetahui perbuatan mereka yang ma'ruf, wa tunkirun, dan kalian mengetahui perbuatan mereka yang munkar. Itu maknanya. Fata'rifun wa tunkirun. Fata'rifun, kalian mengetahui perbuatan mereka yang ma'ruf, wa tunkirun, dan kalian mengetahui perbuatan mereka yang munkar. Faman kariha faqad bari, siapa orang yang enggak suka di hatinya dengan perbuatan tersebut, faqad bari, maka dia berarti dia telah terbebas dari dosa. Wa man ankara faqad salim, siapa yang ingkar berarti dia selamat, karena dia sudah menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kalau ngelihat yang begitu.
Walakin man radiya wa taba', akan tetapi yang masalah yang ridha dengan kemunkaran yang mereka lakukan, wa taba' dan ikut-ikutan. Itu yang masalah tuh. Qala ya Rasulullah ala nuqatilhum, ya Rasulullah tuh kalau ada pemimpin yang begitu apa kita nggak langsung perangin aja ya Rasulullah? Dalam riwayat afalun nabidhum bisayf, apakah kita nggak angkat pedang aja ya Rasulullah? Jihad langsung lawan pemimpin-pemimpin zalim yang masih muslim ya. Kata Rasulullah, la nggak boleh kalian perangi. Ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat. Artinya kata ulama di sini selama muslim nggak boleh diperangin. Karena merangin pemimpin muslim walaupun zalim itu namanya bughat, itu namanya berontak. Berontak itu kalau kata bahasa Imam Ghazali minal kaba'iril mubiqat, termasuk dosa-dosa besar yang menjerumuskan pelakunya pada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu bisa menyebabkan fitnah, pertumpahan darah di tengah umat. Nah, jadi kalau ada kezaliman dari pemerintah, tugas kita apa? Ingkar, kontrol sosial, amar ma'ruf nahi munkar. Ini dari hadis ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan kalau ada kezaliman dari pemerintah nahi munkar, amar ma'ruf, sampaikan yang hak, itu hak, batil itu betul. Perang gimana? Kita ngangkat senjata aja langsung, tempur aja. Lah kata Nabi, selama dia masih muslim pemimpinnya walaupun zalim, nggak boleh kalian angkat senjata. Nggak boleh, haram. Hadis nas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alasannya kata ulama, karena kemudaratan yang akan ditimbulkan jauh lebih besar nanti. Bakal ada pertumpahan darah, nyawa melayang, ya, bakal ada harta-harta umat yang bakal dirampas habis-habisan. Itu kemunkarannya lebih besar daripada kemunkaran yang ditimbulkan si pemimpin itu sendiri. Maka kewajibannya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Imam Nawawi berkata, makna dari hadis ini, man kariha biqalbi, siapa yang enggak suka dengan hatinya, wala yastati inkaran biyadin, tapi dia enggak bisa ingkar dengan tangannya, wala lisanin, dan enggak bisa ingkar dengan lisannya, maka faqad bari'a minal mithim, maka dia terasa bebas dari dosa. Wa adda wazifatahu, dia telah menunaikan tugasnya, karena paling seminim-minimnya nahi munkar dengan hati, bil karaha. Wa man ankara bihasabi taqatih, barang siapa yang ingkar dengan sesuai dengan kemampuannya, bihasabi taqatih, sesuai dengan kemampuannya, faqad salima min hadhil ma'siyah, maka dia berarti selamat dari maksiat ini, karena dia telah menunaikan kewajiban. Tapi yang masalah, man radiya bi fi'lihim, siapa yang ridha dengan kezaliman, ridha dengan kemunkaran, ridha dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh para penguasa itu, wa taba'ahum, dan ikut-ikutan dengan mereka, apalagi sampai ngejilat, fahwal 'asi, itulah yang melakukan maksiat. Apalagi yang sampai imanuhum fi amplopihim. Nah, gara-gara dikasih amplop nurut aja kayak kebo dicocok. Ya, itu man radiya wa taba', itu masuk. Kata Nabi, ridha dan ikut-ikutan terhadap kemunkaran. Nah, makanya konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Walid Imam Besar itu mengatakan, kita ini dai, kita ini ulama. Dai itu kalau ada yang baik kita dukung dari pemerintahan. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, yang baik kita taat, dukung, wajib itu. Tapi kalau ada yang buruk, ada yang munkar, tugasnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, itu salah, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Fair aja. Beda sama politisi. Kalau politisi oposisi nggak mau baik buruk, udah buruk aja udah. Atau kalau penjilat mau baik buruk semuanya udah baik aja udah. Apa kata bos? Asal bos senang, ABS, asal bos senang. Apalagi kalau dikasih amplop warna coklat tuh deh, wallah. Imanuhum fi amplopihim. Paham tuh? Boleh, itu man radhiya wa taba' kata Nabi. Itu termasuk yang radhiya wa taba'. Itu yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab.